bukan sebagai systematic review in parallel. Oke. Kita bisa masuk ke Scopus, kemudian source. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya teman-teman, kembali lagi di PXD Parent Story. Kali ini akan bersama Pak Rama lagi, partner collab saya yang sangat setia dan sangat bisa diandalkan untuk semua materi gitu ya. Di sini kita akan berbicara tentang jurnal Predator ya teman-teman, yang sangat-sangat lagi in di Indonesia. Jadi beberapa waktu yang lalu, kira-kira tanggal 7 Februari 2021, itu tuh ada semacam tulisan yang ditulis oleh Macacek Skolek yang bernama, judul artikelnya bernama Predatory Publishing in Scopus, Evidence on Cross Country Differences Sense to Metric. Jadi dengan doi S11-19-2020-038524. Teman-teman bisa lihat kepoin itu di internet ya, dengan judul yang tadi ya teman-teman. Tadi itu jurnal tadi itu bercerita bahwa itu tuh Indonesia termasuk negara yang kebanyakan publisnya itu adalah publis di jurnal Predator begitu, dan kebanyakan itu orang Indonesia itu tidak, atau ilmuwan di Indonesia itu tidak menyadari bahwa dia itu masuk ke jurnal Predator begitu. Nah di sini kita akan membahas itu teman-teman, bagaimana ciri-ciri, kemudian kalau kita sudah tiba-tiba sudah masuk ke situ, ke jurnal Predator itu, bagaimana menyikapinya begitu ya. Kita akan sharing dengan Pak Rama begitu, walaupun kami pun juga masih tahap belajar ya, maksudnya yang belum begitu expert di bidang perjurnalan, tapi kami mencoba untuk berbagi lah istilahnya begitu. Oke Pak Rama. Ya Bu, terima kasih sudah diajak lagi. Ya Pak Rama, menurut Pak Rama bagaimana jurnal Predator itu seperti apa? Contoh-contohnya seperti apa Pak Rama? Jadi gini, kalau kita bicara tentang jurnal ya, kalau saya sendiri ini dari pengalaman saya, bukan bermaksud menggurui atau saya lebih pintar dari Bapak Ibu viewer di sini, enggak. Cuman kalau saya sih gini, kalau ngomong jurnal Predator, ini kalau jurnal itu belum diindeks sama lembaga pengindeks bereputasi, misalnya Scopus atau Web of Science, ya jangan publish di situ lah gitu. Istilahnya gitu. Jadi kalau mungkin di Indonesia akan lebih banyak bicara tentang Scopus berapa SDR ya. Tapi kalau pengalaman saya studi baik pas ketika saya S2 maupun S2 di Taiwan maupun sekarang lagi S3 di sini tuh lebih suka berbicara tentang impact factor daripada SJR, daripada Q, daripada H-index sebuah jurnal gitu. Jadi selama jurnal itu belum terindeks di Scopus atau Web of Science, ya sudahlah, jangan publish gitu. Kemudian yang kedua, itu kita harus masuk ke web jurnalnya deh. Itu yang pasti ya. Masuk ke web jurnal, kemudian kita harus cek satu persatu editorial board-nya. Nah, editorial board-nya itu seperti apa? Apakah dia berasal dari berbagai negara. Kemudian kita juga harus lihat profil Google Scholar-nya, profil Orchid ID-nya. Itu benar nggak orang itu editor ini tuh kompeten di bidang ini, gitu, di bidang jurnal itu. Itu editorial board-nya yang kedua, lihat itu. Kemudian yang ketiga, teliti paper-papernya deh. Nah, teliti paper-paper yang publish di situ dari tanggal-tanggalnya, tanggal receive biasanya ada di situ, tanggal receive, revise, publish atau accepted. Kalau itu ternyata cepat ya, kemudian kita baca papernya kok menurut kita ya kualitasnya kok kurang begitu bagus, kok cepat ya di accept-nya dari submit, itu juga patut dicurigai sih gitu. Itu kalau dari saya ngelihatnya mungkin 3 itu dulu. Oke, jadi dari menuju ke webnya, yang pertama itu, yang kedua cek Orchid ID author gitu ya. Editorial. Editor board. Kemudian yang ketiga
Ngelihat papernya langsung, ngelihat paper-paper yang publish di situ, lihat dari tanggal penerimaan sampai tanggal publik. Gitu, tanggal submit maksudnya sampai tanggal publikasi. Pak, itu kan kalau kita masuk ke Scopus begitu ya, itu tuh kira-kira yang sudah Scopus Q1, Q2, Q3 itu menjamin nggak dia itu bukan jurnal predator, Pak? Enggak menjamin sih. Ini tadi saya coba ngecek ya, karena banyak saya juga ikut forum grup-grup jurnal gitu. Ini ada sebuah jurnal yang yaitu Q2 tapi ternyata terdiscontinue oleh Scopus di mulai bulan ini dan dicurigai itu sebagai jurnal predator. Mungkin bisa saya tunjukkan deh. Saya bisa share screen nggak? Ya bisa, enggak. Ya. Nah, ini saya coba tunjukkan ya. Aduh, di WhatsApp saya. Nah, ini jurnal yang mungkin jadi buah bibir di kalangan forum di Indonesia, Systematic Review in Pharmacy. Ini sebenarnya publishernya adalah Walter Kluwer. Nah, ini kita coba ini masuk Scopus nggak gitu. Nah, kita cek ya, Systematic Review in Pharmacy. Kita bisa masuk ke Scopus, kemudian source. Oke, kita cari aja di sini Systematic Review in Pharmacy. Ini masuk Scopus. Masuk Scopus dengan SJR-nya itu 0,4. Loh, ini kok sampai present ya? Itu. Ini kan jadi pertanyaan loh. Scopus coverage-nya sampai present sampai sekarang. Tahun 2021 juga ada gitu yang terindeks di Scopus. Nah, ini bunyinya predator nggak sih? Kita lihat aja dari 2019 sampai 2020 nih. Gitu. Dari 94 ke 1400. Ini kan hal yang menjadi pertanyaan ya dalam tanda kutip. Oke. Ini 1000, wow gitu kan. Nah, tidak masuk akal gitu ya Pak Rama ya. Kan, nah, kemudian saya coba masuk ke webnya. Oke, dari sisi editorial board oke ya. Saya lihat dari sisi editorial board oke. Nah, universitasnya macam-macam nih, gitu kan. Mungkin kita bisa lihat profilnya masing-masing di Google Scholar, monggo gitu ya. Cuman kita lihat deh ininya. Saya coba lihat archive-nya atau volume 12 ini dan yang paling baru. Nah, kita lihat aja ini yang terbaru. Dalam satu volume dan satu isu, paper yang publish 71, satu volume itu sampai 71. Dan kita lihat judulnya deh. Saya tadi nemu judul yang agak aneh. Karena ini dia. Mungkin saya coba buka ini aja, sudah saya download sih. Nah, ini ya. Saya buka judulnya. Judulnya aja seperti ini. Apakah ini masuk ke sebuah review farmasi gitu ya? Sangat general sekali nih. Saya nggak tahu teaching reading-nya itu dalam bidang farmasi atau enggak. Saya nggak membaca secara keseluruhan sih. Kemudian ini juga seperti ini. Iya. Farmasi, dan kita lihat daftar pustakanya nih. Saya bukan menjelekkan paper ini ya, bukan, tapi ini hanya untuk case study aja. Jujur saya belum membaca semua isinya. Kita lihat aja. Ini lebih ke arah meteorologi sebenarnya kan? Iya, tapi daftar pustaka dalam bahasa Indonesia pun itu diperbolehkan. Biasanya sih, websitenya pun dalam tirto.id. Ya memang pendapatnya orang, tapi apakah seperti ini tuh diperbolehkan gitu? Saya juga nggak tahu gitu ya. Iya. Internasional gitu loh. Biasanya sih akan jadi pertanyaan. Ya itu aja sih contohnya. Nah, saya juga mendapatkan discontinue list ini dari Scopus. Kita lihat juga Systematic Pharmacy. Bapak dapat ini dari mana, Pak? Di website Elsevier. Nanti saya share deh website. Itu banyak juga ya jurnalnya ya yang kena ya. Continue. Ini kita lihat Systematic tadi ya, Systematic Review in Pharmacy. Ini discontinue dan bisa dianggap sebagai predator. Iya. Oke, Bapak tahu nggak yang itu Bellis itu? Ada juga. Itu bisa kita sebagai acuan juga ya kalau udah masuk ke
ke situ, ke bagian belis itu ya sebaiknya Mhm. dihindari. Pak, jadi kita lebih spesifik lagi Pak, yang misalnya ciri-ciri jurnal predator itu satu apa Pak? Satu itu pokoknya belum terindeks di Scopus atau Web of Science, Nah, sudahlah jangan publish di situ karena itu oke. bukan dianggap sebagai jurnal internasional bereputasi. Menurut Mhm, Dikti pun bukan sebagai jurnal internasional bereputasi. Ya. mhm. Yang kedua itu kita lihat aja, kita masuk ke web jurnalnya, kemudian kita ini kok saya batuk ini. Bukan COVID kan? Lihat botnya, lihat profilnya masing-masing di Google Scholar. Mhm, Kemudian yang ketiga kita cek papernya satu persatu, paper-paper yang terbitnya, publish di sana, lihat dari tanggal submit, review atau revise sama accepted. Itu kalau kok cuma sebulan doang ya, 2 bulan doang ya, terus kita baca papernya kok aneh, kok bisa cepet gitu loh. Nah itu kita perlu pertanyakan proses reviewnya seperti apa. Oke, Pak, yang baru lagi Pak, misalnya kita lihat jurnal dengan impact factor tinggi, kita bisa lihat di MGL Clarified, website MGL Clarified itu ya. Kalau impact factor yang tinggi, apakah dia tidak menjamin dia jurnal itu predator Pak? Impact factor tinggi itu saya kira enggak. Ya, maksudnya itu bukan jurnal predator, saya yakin itu jurnal-jurnal yang memang bereputasi gitu. Jadi Contohnya semakin Nature gitu ya. Semakin tinggi impact factornya, kemungkinan besar bukan predator gitu ya. Iya. Oke. Ya kita acuannya dari MGL Clarified yang Web of Science itu sama mungkin Scopus yang kita nyari SDR-nya di mana. Karena Indonesia lebih banyak, mungkin lebih apa ya, mindsetnya Scopus. Iya, ya mau gimana lagi kalau ada yang masuk Scopus dapat insentifnya kan tinggi, kemudian harusnya lihatnya impact factor dong. iya kan sistemnya seperti itu di Indonesia Pak masih ya. Ya mungkin dengan seperti ini mungkin akan ada evaluasi lah ya dari Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama terkait kebijaksanaannya dalam menyusun kebijaksanaan terkait dengan reward sama ini apa publikasinya ya. Oke, terima kasih Pak Rama atas sharing-sharingnya. Jangan mudah menyerah gitu ketika jurnal kita nggak masuk jurnal ini gitu. Kalau kok di sini mudah, dan jangan yang mudah itu malah yang predator begitu kan ya Pak ya. Bisa jadi seperti itu. Ya, tetap semangat teman-teman. Lebih hati-hati lagi dalam memilih jurnal biar tidak masuk ke predator ataupun aligator gitu ya. Saya boleh pesan satu aja. Iya, boleh. Jadi gini, alhamdulillah sih kalau saya kok bisa paham seperti itu ya, alhamdulillah. Saya sangat berterima kasih sekali dengan pembimbing saya ketika skripsi S1, Prof. Gede Wibawa dari Teknik Kimia ITS. Saya itu kayak ditantang gitu. Skripsi saya itu kalau bisa masuk ke jurnal internasional bereputasi, dan alhamdulillah masuk ke Fuel meskipun reviewnya prosesnya lama, nanti bisa dicek di Google Scholar saya ya. Jadi seperti ini saya akhirnya tahu gitu proses bagaimana sih proses review di jurnal internasional dan sebagainya. Gitu. Nah, mungkin gini untuk Bapak Ibu viewer, saya bukan bermaksud sendiri ya. Untuk sekarang coba Bapak Ibu itu harus paham, harus kenal dulu jurnal-jurnal di bidangnya Bapak Ibu masing-masing. Caranya gimana? Ya caranya dengan baca banyak paper, banyak referensi. Nah, dengan baca banyak referensi kan kita jadi tahu, oh ini bidang seperti ini atau topik penelitian seperti ini tuh banyaknya itu masuk ke jurnal A, B, C gitu. Misalnya contohnya saya mungkin saat ini topiknya tentang metal organic framework. Nah itu banyak di jurnal, misalnya jurnal ACS Applied Materials atau Chemistry of Materials atau mungkin Nature Materials yang luar biasa impact factor-nya gitu kan. Nah itu setidaknya kita itu tahu gitu, oh topik penelitian ini tuh seringnya masuk ke jurnal ini. Nah itu
Saya kira kalau seperti itu kita tahu tahu kemana sih topik penelitian ini harusnya dipublikasi, itu insya Allah kita akan terhindar dari yang namanya jurnal predator. Ya intinya ini nasihat untuk saya dan juga untuk Bapak Ibu, Iya, banyak-banyak baca paper yang berkaitan dengan topik penelitian kita. iya betul. Karena tiap paper itu kalau semakin spesifik semakin bagus begitu ya Pak ya. Makin banyak yang mengakses, makin kuat reputasinya. Iya, terima kasih Pak Rama untuk sharingnya. Semoga apa yang kita obrolkan sekarang ini bermanfaat untuk pemirsa semuanya, dan bagi saya sendiri yang nantinya harus milih-milih jurnal mau terbitin di mana begitu ya. Kalau dulu-dulu ketika ada email masuk, wah ini bisa nggak ya dimasukin, ternyata predator begitu ya. Ya saya sudah pernah Pak masuk ke predator, dan pada akhirnya tetap disuruh bayar, dan saya sudah nyerah. Kalau bayar itu udah berarti udah nggak asli gitu ya. Memang ada yang membayar, yang tidak, tapi kita harus cek lagi yang membayar itu worth it nggak sama hasil keluaran inputnya dan gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya ya. Jangan lupa teman-teman juga subscribe dan view channel saya dong. Channelnya Pak Rama, namanya channel YouTube Octavian Rama. Jangan kebalik, walaupun namanya Rama Octavian, tapi channelnya namanya Octavian Rama. Di situ teman-teman bisa melihat banyak konten tentang perdosenan, kemudian IELTS, kemudian tentang Persyad Filan, yang beliau ini masih menuntut ilmu sama seperti saya. Bapaknya ini di UK, saya di Perancis. Teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Dadah. Dadah.